버리는 거 질색일세. Pada masa pemerintahan Raja Sonjo di tahun 1592, tentara Jepang mulai menginvasi wilayah-wilayah di semenanjung Korea. Namun sang raja tidak ingin memimpin perang dan justru memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan pergi ke dinasti Ming meninggalkan rakyatnya. Kemudian Pangeran Guanghei diangkat menjadi raja secara tiba-tiba dan dikirim paksa oleh Raja Sonjo untuk memimpin kerajaan melawan tentara Jepang dengan pergi ke markas militer di Gangge. Pangeran Guanghei yang pada saat itu masih muda dan tidak memiliki pengalaman di medan perang harus melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya dengan penuh rasa ketakutan. Dalam rombongannya tersebut, pangeran didampingi oleh dayang-dayang, prajurit kerajaan, serta sebagian pejabat tinggi seperti wakil menteri. Dan dalam perjalanan itu terdapat juga para prajurit bayaran yang sejatinya dipaksa oleh keadaan sehingga harus ikut dalam perjalanan tersebut. Prajurit bayaran atau disebut juga dengan pejuang fajar yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti Warriors of the Dawn sesuai dengan judul film ini. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita nikmati filmnya. Di awal film, diperlihatkan para prajurit Korea yang menjaga perbatasan utara dinasti Joseon dari musuh. Musuh mereka yaitu suku Jurchen yang kebetulan lewat pada saat itu langsung mendapatkan serangan mendadak dari prajurit Korea. Namun terlihat prajurit yang menyerang suku Jurchen itu tidak nampak seperti prajurit Korea. Ya, ternyata orang-orang ini adalah warga sipil yang terpaksa menjadi seorang prajurit atau biasa disebut dengan prajurit bayaran. Hal itu mereka lakukan demi bisa menghidupi keluarga mereka yang kelaparan dengan dipimpin oleh seseorang yang bernama Towo. Mereka berjuang agar bisa menuntaskan setiap misinya, sehingga saking seringnya mereka melakukan misi sebagai prajurit bayaran, menjadikan kemampuan mereka meningkat seiring berjalannya waktu. Hal itu jugalah yang membuat mereka bisa mengalahkan suku Jurchen saat itu. Dari semua orang dari suku Jurchen yang dihabisi, terdapat satu orang yang dibiarkan hidup. Orang itu bernama Goruta. Namun sebagai imbalannya ia harus mau melakukan apapun untuk pihak Korea. Malam harinya saat para prajurit Korea merayakan keberhasilan mereka siang tadi, para prajurit bayaran justru kesal dengan euforia yang mereka lakukan. Sebab kemenangan itu mereka dapatkan tanpa meneteskan darah sedikit pun. Sebaliknya, para prajurit bayaran yang bersusah payah dengan mempertaruhkan nyawa mereka tidak diperbolehkan bergabung dengan mereka. Tapi apalah daya, mereka hanya bisa sabar sambil mengantri jatah makanan yang tidak seberapa. Di sisi lain, di sebuah daerah bernama Yongbyon, tempat di mana Raja Sonjo melarikan diri dari ibu kota, raja dan para menteri menyusun rencana terkait keinginan raja untuk meminta bantuan pada dinasti Ming, di mana agar raja bisa meninggalkan Korea serta pemerintahan tetap berjalan, pada akhirnya diputuskan untuk mengangkat Pangeran Guanghei sebagai raja sementara. Seseorang yang dianggap paling pantas di antara saudara-saudaranya. Lantas walaupun sempat menolak karena menganggap tugas itu sangat berat bagi dia yang baru berusia 18 tahun, Pangeran Guanghei dengan terpaksa dan berat hati akhirnya menerima tugas itu. Raja juga menambahkan bahwa langkah pertama Pangeran Guanghei sebagai raja yaitu harus sampai terlebih dahulu ke sebuah markas di daerah Gangge, yang mana di situ sudah ada Laksamana Yi Sun Sin yang akan menerimanya sebagai raja. Dengan pesan dari Raja Sonjo sebagai bukti, diharapkan keduanya bisa bekerja sama dan menyusun rencana untuk menghadapi Jepang. Tak lama kemudian, mereka pun segera berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Raja menuju dinasti Ming di Cina, sedangkan pangeran menuju Gangge untuk menemui Yi Sun Sin. Sementara itu, Towo dan kawan-kawan yang beberapa saat sebelumnya juga sudah berada di Yongbyon akhirnya mendapatkan misi baru untuk mengawal pangeran sampai ke Gangge. Sebuah misi yang juga akan menjadi misi terakhir mereka sebelum akhirnya bisa pulang dan mendapatkan bayaran.
Namun wakil menteri yang juga ikut dalam rombongan pangeran menjanjikan jika berhasil sampai ke Gang G dengan selamat, ia akan mengadakan uji seleksi pengangkatan prajurit resmi Korea. Sehingga para prajurit bayaran memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai prajurit resmi. Mendengar hal itu, Towo sebagai pemimpin prajurit bayaran sebenarnya tidak terlalu mempercayai ucapan wakil menteri. Ia beranggapan bahwa orang yang terancam akan berkata apapun untuk menyelamatkan dirinya. Namun mengetahui bahwa prajurit bayaran yang kabur akan dihukum mati, mau nggak mau ia dan teman-temannya harus melaksanakan misi tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang warga Korea yang sedang menggelandang anak muda ke hadapan pihak Jepang. Dan faktanya, pemuda tersebut adalah Pangeran Im Hae yang merupakan kakak kandung Pangeran Gwang Hae. Ya, warga tersebut sudah muak saat mengetahui bahwa rajanya melarikan diri ke Cina. Oleh karena itu, ia membawakan Pangeran Im Hae dengan harapan Jepang akan menghentikan peperangan. Di waktu yang sama, Pangeran Im Hae menjelaskan walaupun ia anak pertama, pemerintahan saat ini telah diberikan kepada adiknya, yaitu Pangeran Gwang Hae. Untuk itu, tidak ada gunanya jika Jepang menangkapnya, ucap Pangeran Im Hae dengan raut wajah ketakutan. Mendengar hal itu, untuk menyenangkan Hideyoshi Toyotomi yang berkuasa saat itu, Jenderal Kiyomasa Kato memerintahkan anak buahnya yang bernama Komandan Tarobe untuk menangkap Pangeran Gwang Hae. Malam harinya, saat rombongan pangeran tengah berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba beruntung dengan sigap, Towo berhasil menyelamatkan nyawa pangeran. Namun meski begitu, ia harus merelakan buku-buku kesayangannya terbakar habis di lahap api. Setelah menginvestigasi busur yang digunakan oleh musuh, bisa disimpulkan bahwa penyerangan malam tadi bukanlah ulah tentara Jepang ataupun bandit hutan. Di lain sisi, kejadian itu ternyata membuat setengah dari rombongan pangeran tewas dan juga melarikan diri. Oleh karenanya, wakil menteri menyalahkan Yang Sa yang merupakan pemimpin rombongan karena telah teledor sehingga hal ini bisa terjadi. Melihat hal itu, Towo kemudian mengusulkan untuk mengambil rute pegunungan. Ia beranggapan bahwa jalur datar sangat berbahaya karena mudah ditemukan oleh musuh. Walhasil walaupun usulannya sempat diragukan, namun pada akhirnya pangeran menyetujui usulan tersebut. Di momen inilah perjalanan terasa sangat berat, khususnya bagi prajurit bayaran. Tak hanya kelelahan karena harus menandu pangeran menyusuri terjalnya pegunungan, mereka juga harus menahan sakit saat Yang Sa menyiksa mereka yang dianggap telah melakukan kesalahan. Sampai akhirnya, Towo yang tak tahan melihat anak buahnya tersiksa karena usulannya sendiri, tiba-tiba betapa terkejutnya semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Towo. Bahkan Yang Sa menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan. Towo pun menjelaskan bahwa jika saja pangeran berada dalam tanduk itu saat jatuh, maka bisa dipastikan semua anak buahnya akan dibunuh karena melakukan kesalahan. Padahal hal itu tidak akan merubah nasib negara. Pada intinya, jika perjalanan dengan tandu diteruskan, dikhawatirkan pangeran akan celaka karena Towo dan kawan-kawan sudah kecapean untuk terus membawa pangeran. Belum lagi, jika hal yang tak diinginkan itu benar-benar terjadi, maka otomatis Towo dan kawan-kawan akan langsung dihukum mati. Mendengar hal itu, Yang Sa tidak terima karena merasa digurui oleh prajurit rendahan. Dengan emosi, Yang Sa langsung menyiksa Towo saat ia sudah menurunkan pedangnya. Nah, pada saat momen inilah ada salah satu prajurit kerajaan yang memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri. Sementara itu, pangeran yang meresapi apa yang dikatakan Towo seketika menyuruh Yang Sa menghentikan aksinya sembari mengatakan bahwa ia siap meneruskan perjalanan walaupun tanpa menggunakan tandu. Terlebih lagi, ia sebenarnya memang tidak nyaman saat menaiki tandu tersebut.
Saat pangeran memutuskan untuk berjalan kaki dan memikul lelah bersama-sama, perjalanan pun berlanjut dengan menempatkan Towo dan kawan-kawan di garis paling depan. Di tengah-tengah perjalanan itu, salah satu dari mereka merasa bahwa Goruta, si suku Jurchen, tidak terlihat sama sekali. Mereka yang mendengarnya pun tidak memperdulikan sama sekali jika terjadi apa-apa dengan Goruta. Toh dia bukan termasuk anggota mereka atau bahkan orang Korea sekalipun. Namun di sela-sela percakapan mereka itu, Towo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan tak lama kemudian, beruntung untuk kedua kalinya, Towo berhasil menyelamatkan pangeran. Namun dikira sudah aman, tiba-tiba Towo yang terdesak meminta bantuan pangeran untuk menusuk musuh yang mengancamnya. Akan tetapi pangeran yang belum terbiasa dengan keadaan semacam itu tak bisa berbuat apa-apa selain panik. Lantas Towo yang tengah terdesak segera meraih pisau di dekatnya dan langsung menusuk musuhnya. Setelah kejadian itu, keduanya pun kembali berkumpul dengan anggota rombongan yang tersisa. Di depan wakil menteri dan juga Yangsa, Towo mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya mata-mata. Dan benar saja, Goruta yang sempat dikabarkan menghilang ternyata memang sengaja Towo perintahkan agar tertinggal di belakang untuk menyelidiki masalah ini. Dan faktanya, dari investigasi yang Goruta lakukan, ia menemukan seseorang yang mengikatkan catatan informasi pada ranting sebuah pohon. Walaupun tidak sempat melihat wajahnya, Goruta menemukan sebuah benda yang bisa mengarahkan kepada mata-mata tersebut. Benda itu ternyata adalah sebuah kipas angin, yang mana kipas tersebut merupakan kipas yang sering digunakan salah satu pelayan untuk mengipasi pangeran. Singkat cerita, pelayan tersebut akhirnya diciduk dan dipaksa untuk berterus terang. Dari penuturannya, terungkap bahwa orang-orang yang dari kemarin mengancam keselamatan pangeran ternyata suruhan Raja Sonjo sendiri, alias ayah sang pangeran. Si pelayan juga menambahkan bahwa alasan raja melakukan hal itu dikarenakan beliau membenci pangeran yang sejatinya bukan anak yang diperoleh dari hubungan yang sah, di mana baik itu Pangeran Gwanghei ataupun kakaknya yaitu Pangeran Imhei diperoleh dari hubungan raja dengan selirnya yang merupakan orang dapur alias tukang tanah Benrakora. Terlebih lagi, ibu Pangeran Gwanghei ini langsung meninggal saat melahirkan Pangeran Gwanghei. Di sisi lain, Raja Sonjo sendiri rupanya juga lahir dari hubungan yang tidak sah alias anak haram. Sehingga hal tersebut semakin menambah kebencian raja yang seakan-akan melihat dirinya pada diri Pangeran Gwanghei. Mendengar hal itu, sontak membuat kejiwaan sang pangeran terguncang. Ia tidak menyangka bahwa ayah yang selama ini ia kagumi sama sekali tidak mengakui keberadaannya, bahkan menginginkan ia mati. Sementara itu, si pelayan masih terus nyerocos yang membuat pangeran semakin kena mental. Lalu tiba-tiba akhirnya keluarlah jiwa-jiwa brutal sang pangeran yang nantinya akan menjadi titik balik kedewasaan pangeran sebagai seorang pemimpin. Di tempat berbeda, prajurit yang kabur dari rombongan pangeran tanpa sengaja malah bertemu dengan pihak Jepang. Sontak saja Komandan Taro BCS pun segera menangkapnya. Nah, pada saat terancam itulah si prajurit terpaksa membocorkan informasi terkait pangeran dan tujuannya. Sehingga hal itu membuat Komandan Tarobe dan pasukannya akan dengan mudah mengetahui pergerakan pangeran. Belum lagi, ia telah mengirim utusan agar markas utama segera menuju Gangge, tempat terakhir yang menjadi tujuan Pangeran Gwanghei. Kembali ke rombongan pangeran. Saat rasa lapar mulai menguasai perut-perut mereka yang kehabisan persediaan makanan,
Tanpa sengaja mereka bertemu dengan warga pengungsi akibat penyerangan Jepang. Lantas ketika melihat para pengungsi masih memiliki sisa makanan, yang sah sebagai pemimpin rombongan memaksa mereka agar membagi makanan dengan rombongan pangeran. Bahkan sebagian anak buah Towo secara paksa sudah mulai merebut makanan tersebut. Melihat hal itu, pangeran pun segera menghentikan keributan itu. Ia mengatakan pemerintah saat ini telah gagal melindungi rakyatnya sampai-sampai para pengungsi kehilangan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, sangat tidak pantas jika mereka juga sampai kehilangan makanan. Pada akhirnya, melihat ketulusan hati pangeran membela rakyatnya, para pengungsi pun dengan sukarela membagi makanan mereka. Saat perut sudah terisi, salah satu dari prajurit bayaran nyeletuk agar orang yang bernama Gokso yang diketahui pandai bernyanyi bersedia untuk menghibur semua orang. Bahkan pangeran ikut membujuknya agar mau mengeluarkan suara emasnya. Tak sampai di situ, saat Gokso mulai bernyanyi, pangeran seakan tak mau ketinggalan dengan menari mengikuti irama. Hal itu ia lakukan karena hanya itulah yang bisa ia berikan untuk rakyatnya. Mina shima wa attake pineapple attama poka poka aho baka. Tanpa diduga, apa yang ditunjukkan oleh pangeran ternyata menuai respek yang sangat besar bagi rakyatnya. Bahkan stigma jelek tentang raja yang selama ini Towo pikirkan seketika sirna saat melihat apa yang telah pangeran lakukan. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan berbagai cobaan, rintangan, serta lika-liku yang telah mereka lewati bersama. Perjalanan terasa menyenangkan saat mengetahui bahwa tujuan mereka sudah dekat. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata orang-orang suruhan raja masih belum berhenti dengan terus mengincar pangeran. Lantas rombongan pangeran yang sudah mulai melemah dengan kehilangan banyak anggota saat ini berada dalam posisi terdesak. Bahkan yang seharus mati demi menyelamatkan nyawa pangeran. Beruntung Komandan Tarobe dan pasukannya yang menginginkan pangeran ditangkap hidup-hidup dengan mudah berhasil menghabisi orang-orang suruhan raja itu. Sementara itu, Towo yang tidak mau pangeran tertangkap oleh pihak Jepang berusaha mengalihkan mereka dengan bendera Korea pemberian yang sah. Syukurlah taktik yang digunakan Towo ternyata berhasil menyelamatkan pangeran dan anggota rombongan yang tersisa. Bahkan beberapa saat setelahnya mereka akhirnya sampai di markas Gangge. Namun apa yang terjadi? Perjuangan berat yang mereka lalui untuk sampai ke sana seakan tak berarti setelah menemukan markas militer tersebut telah hancur. Di sisi lain, harapan para prajurit bayaran yang menginginkan sebuah ujian militer yang telah dijanjikan seketika pupus dan tak lagi bisa diharapkan. Tak lama kemudian keadaan diperparah dengan kabar buruk yang menimpa keluarga mereka di kampung halaman, di mana beberapa orang yang berusaha lari dari kejaran musuh menggunakan rakit buatan mengalami nasib sial karena harus terjebur ke sungai dan mati tenggelam. Yang lebih mengejutkannya lagi, salah satu dari korban tenggelam itu ternyata adalah ibu Gokso. Di waktu yang sama, dengan keadaan markas yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, wakil menteri segera mengajak pangeran untuk pergi dari sana. Ia khawatir pihak Jepang yang masih mengincar pangeran akan kembali ke markas tersebut. Tapi pangeran yang masih mematuhi perintah raja sekalipun sudah tidak dianggap bersikukuh untuk tetap bertahan sembari berusaha mengumpulkan bantuan. Namun wakil menteri yang menjelaskan bahwa rakyat yang mengetahui rajanya kabur tidak akan sudi untuk memberikan bantuan. Belum lagi, satu-satunya orang yang bisa diharapkan yaitu Laksamana Yesunsin hingga kini belum diketahui keberadaannya. Lalu di tengah-tengah percakapan mereka itu, masuklah Towo yang bermaksud untuk berpamitan. Yang mana sesuai janji mereka sebelum keberangkatan, tugas akan selesai saat pangeran telah sampai di markas tersebut. Apalagi mereka kini harus segera menemui keluarga mereka yang nasibnya mulai terancam.
Mendengar hal itu, sebagai pemimpin yang baik, pangeran pun mengizinkan mereka pulang sesuai apa yang telah dijanjikan. Namun sebelum ia dan anak buahnya pergi, tak lupa terlebih dahulu Towo menyerahkan bendera Korea kepada pangeran. Di tengah perjalanan pulang, Goruta yang sejatinya memang bukan bagian dari mereka memilih berpisah dan mencari tujuannya sendiri. Sementara itu setelah cukup lama berjalan, tanpa sengaja Towo dan kawan-kawan melihat tentara Jepang yang sedang menuju markas pangeran. Hal itu pun membuat Towo bimbang dengan apa yang harus ia perbuat. Pasalnya ia masih harus segera pulang untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Di sisi lain, ia juga tidak tega jika harus membiarkan pangeran ditangkap oleh pihak Jepang. Setelah lama berpikir dan sempat ditentang oleh anak buahnya, Towo akhirnya memutuskan untuk kembali dan memberitahu pangeran. Bersamaan dengan itu, pangeran yang masih belum memutuskan langkah selanjutnya akhirnya mendapatkan angin segar dari perintah baru sang raja. Ya, Raja Sonjo alias ayahnya sendiri memerintahkan untuk segera bergabung dengannya dan meninggalkan Gangge. Sontak hal itu pun disambut baik oleh wakil menteri dan kawan-kawan. Akan tetapi pangeran sendiri terlihat agak ragu saat meninggalkan Gangge. Ternyata keraguan tersebut bukan karena nasib buruk yang ia alami saat perjalanan sehingga membuat ia tidak mempercayai raja. Namun rupanya ia tidak tega jika harus meninggalkan rakyatnya dalam kesengsaraan. Lalu tak lama kemudian datanglah Towo yang mengabarkan bahwa Jepang sedang menuju ke sana. Mendengar hal itu, pangeran pun memikirkan cara agar bisa menyelamatkan rakyatnya. Akhirnya atas saran dari Towo, pangeran pun memutuskan untuk mengevakuasi semua orang ke sebuah benteng yang tak jauh dari sana. Sesampainya di sana, Towo terkejut saat mendapati anak buahnya ternyata menyusulnya. Bahkan mereka juga membawa beberapa orang biksu yang nantinya sangat membantu dalam pertempuran. Namun meski begitu, Towo sempat kecewa karena tidak menemukan Gokso bersama mereka. Di sisi lain, Jepang ternyata sudah dekat sembari masih mengejar orang-orang yang tertinggal. Melihat hal itu, Towo dan yang lain berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi, Jepang dengan pasukan yang lebih banyak dan peralatan yang mumpuni berhasil menangkap dan membunuh sebagian dari mereka, termasuk juga Duk-i, salah satu dayang kepercayaan pangeran. Setelah kejadian itu, pihak Jepang segera mendirikan tenda tepat di depan benteng pertahanan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memojokkan pangeran beserta semua orang yang berada di dalamnya. Sementara itu, wakil menteri yang tidak ingin ia dan pangeran mati konyol dalam kepungan Jepang itu mengajak pangeran kabur dengan sebuah perahu kecil di tepi sungai. Bahkan Towo juga mendukung hal itu demi keselamatan pangeran. Akan tetapi mendengar kata-kata wakil menteri yang provokatif, terlebih ia juga membawa-bawa nama raja yang memerintahkan pangeran untuk segera kembali, seketika membuat pangeran naik pitam. Yang intinya, apa yang ingin disampaikan pangeran adalah tentang kebebasannya dari bayang-bayang raja. Ia mengatakan bahwa dia tidak mau hubungan ayah dan anak antara ia dan raja menghalanginya untuk melakukan hal yang lebih besar, yaitu ikut andil bersatu padu menghadapi penjajahan, meneteskan darah yang sama, keringat yang sama yang nantinya akan berakhir dengan tawa atau bahkan tangis bersama. Sebab baik itu pemimpin ataupun rakyat jelata sama-sama merupakan warga Korea. Mendengar hal itu sontak membuat semua orang merinding bercampur bangga dengan apa yang pangeran katakan. Tak lama setelahnya bendera pun dikibarkan, di mana pihak Jepang langsung merespon hal itu dengan sebuah serangan.
Untuk sementara, pertempuran tersebut bisa dikatakan imbang. Sebab baik itu pihak pangeran ataupun Jepang sama-sama menelan banyak korban. Akan tetapi berbeda dengan pihak Jepang yang masih memiliki banyak stok pasukan dan juga senjata, kubu pangeran justru sangat memprihatinkan. Tak lama kemudian keadaan semakin buruk dengan munculnya Gokso yang sudah berpihak pada Jepang. Di depan benteng, ia mencoba mempengaruhi pangeran untuk menyerahkan dirinya. Namun meski begitu, terlihat dari raut wajahnya bahwa Gokso terpaksa melakukan hal itu. Iya, hal itu ia lakukan tak lain semata-mata karena menginginkan teman-temannya selamat. Lantas dengan perasaan yang campur aduk, Gokso terus nyerocos meminta pangeran menyerahkan diri. Pangeran yang mendengar hal itu sempat akan keluar demi keselamatan rakyatnya. Tapi Towo yang sudah kenyang akan pengalaman dalam berperang memberitahu pangeran bahwa hal itu hanya tipuan saja. Sebab walau pangeran menyerahkan diri, semuanya tetap tidak akan selamat. Lalu tiba-tiba, ya, di tengah keputusasaan itu, tanpa diduga muncullah Goruta yang sebelumnya memutuskan berpisah dengan Towo dan kawan-kawan. Di mana pada saat perpisahannya itu ternyata diam-diam ia merekrut prajurit sukarela. Tak hanya itu, menurut keterangan salah satu orang yang dibawa Goruta, prajurit sukarela tersebut kini telah mencapai 100 orang. Untuk itu, karena tidak mungkin mengevakuasi semua orang lewat lubang kecil tersebut, maka diputuskanlah untuk menerobos kepungan Jepang dengan 200 prajurit sukarela sebagai backingan. Syukurlah rencana tersebut berhasil membuat pangeran dan orang-orang yang tersisa melarikan diri hingga ke tepi sungai. Di lain sisi, Gokso beralih mengkhianati Jepang dengan cara menghentikan mereka. Melihat hal itu, To pun tak tinggal diam melihat temannya berjuang sendiri. Sehingga pada akhirnya ia pun kembali ke medan perang yang sontak diikuti oleh anak buahnya yang tersisa. Kini tinggallah 6 orang yang tersisa menghadapi prajurit Jepang yang tiada habisnya. Namun meski begitu mereka tak tampak khawatir ataupun sedih dengan apa yang akan mereka hadapi. Sebab mereka bangga bisa mengakhiri tugas bukan lagi karena uang, melainkan demi sebuah harapan akan kedamaian yang mereka titipkan pada pangeran. Setelah kejadian itu, pangeran akhirnya sampai di markas Laksamana Yesunshin. Di sana, keduanya segera menyusun taktik untuk menghadapi serangan Jepang. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa prestasi bukanlah sebuah kebetulan dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa adanya kerja keras. Hal itulah yang digambarkan jelas dalam film ini, di mana pangeran yang masih muda dan belum berpengalaman dihadapkan dengan sebuah jalan terjal demi menjadi seorang pemimpin sejati. Sehingga ia yang di masa depan bisa sukses menggantikan ayahnya sebagai raja berikutnya tentunya tak lepas dari peran besar perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang menguras tenaga,
emosi dan juga pikiran. Dan tak bisa dipungkiri, hal itulah yang membuat pangeran atau bahkan siapapun yang melaluinya akan menjadi seseorang yang lebih bijak dan berpengalaman.